Halo, perkenalkan nama saya Aquila Tripenapasia, NIM 240511030045, Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi Ilmu Kelautan, dan saat ini saya akan mempresentasikan Retide dan Sitokrom MP450 untuk memenuhi tugas biokimia laut di semester 2. Nah, apa itu Retide? Retide adalah pasang merah yang disebabkan oleh ledakan mikroalga sehingga menyebabkan air berubah warna dan bisa menghasilkan racun yang membahayakan biota laut, manusia, dan berdampak besar terhadap lingkungan serta ekonomi. Nah, berikut dampak negatif Retide. Dampak negatif Retide ada dua. Yang pertama, kematian massal biota laut, yaitu beberapa jenis alga penghasil Retide mengeluarkan racun, dan jenis alga seksitosin yang mematikan ikan, kerang, udang, dan hewan laut lainnya. Dan yang kedua, ada kesehatan pada manusia atau keracunan makanan laut, yaitu mengonsumsi kerang, ikan, atau makanan laut yang terkontaminasi racun Retide menyebabkan keracunan serius seperti Parasitic Shellfish Poisoning atau PSP dengan gejala mual, muntah-muntah, kesemutan, hingga kelumpuhan bahkan kematian jika tidak ditangani. Nah, berikut dampak positif Retide. Dampak positif Retide ada tiga. Yang pertama, menjadikan objek penelitian ilmiah, yaitu oceanografi dan biologi laut untuk memahami dinamika alga dan ekosistem laut. Dan yang kedua, peningkatan kesadaran lingkungan, yaitu pemerintah dan warga masyarakat menjaga laut dari pencemaran nutrien atau seperti limbah pupuk atau limbah rumah tangga. Dan yang ketiga, yaitu penyuburan ekosistem laut atau dalam skala kecil dan tidak beracun, yaitu seperti fitoplankton dan menjadi sumber makanan bagi zooplankton dan dapat berkontribusi pada rantai makanan laut secara alami. Dan berikut penanggulangan dampak negatif pada Retide. Penanggulangan dampak negatif pada Retide terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pengolahan nutrisi, yaitu mengurangi limpasan nutrisi dari pertanian dan limbah industri dengan cara memakai pupuk secukupnya dan mengelola limbah dengan benar. Dan yang kedua, yaitu pemantauan dan penelitian atau memantau kualitas air dan meneliti penyebab Retide yang bisa membantu mendeteksi lebih awal. Alat yang dipakai seperti satelit dan sensor. Dan yang ketiga, kebijakan dan regulasi, yaitu pemerintah perlu membuat aturan ketat terkait penggunaan pupuk dan penggunaan limbah agar laut tidak tercemar dan Retide bisa dicegah. Nah, ini contoh kasus yang terjadi di Nusantara Tenggara Timur pada tahun 1983, yaitu kasus mengonsumsi kerang yang terkontaminasi toksin menyebabkan lebih dari 400 orang keracunan dan 15 orang meninggal dunia. Dan sumbernya saya dapat dari Rumah Pengetahuan. Nah, kita masuk pada Sitokrom P450. Apa itu Sitokrom P450? Sitokrom P450 adalah kelompok enzim yang sangat penting dalam tubuh manusia, terutama di hati, yang berperan dalam metabolisme, obat detoksifikasi, zat asing atau xenobiotik, dan sintesis hormon. Dan enzim ini membantu mengubah senyawa yang larut lemak menjadi bentuk yang lebih larut air dan agar bisa dibuang dari tubuh melalui urin atau empedu. Dan manfaat Sitokrom P450. Manfaat Sitokrom P450 itu ada tiga. Yang pertama, metabolisme obat dan toksin.
dan kedua sintesis senyawa penting, dan yang ketiga detoksifikasi senyawa asing. Berikut mekanisme katalis. Mekanisme katalis adalah cara suatu kerja enzim atau katalis mempercepat reaksi kimia. Mekanisme ini mencakup langkah-langkah interaksi antara enzim, substrat, dan molekul lain hingga menghasilkan produk. Dan ada dua jenis mekanisme katalis. Yang pertama katalis heterogen, yaitu katalis heterogen dan reaktan berada dalam fase berbeda. Misalnya katalis ini reaktannya gas atau cair dan reaktannya terjadi di permukaan katalis. Dan yang kedua katalis homogen, yaitu katalis homogen dan reaktan berada dalam fase yang sama. Misalnya biasanya cair dan katalis ini larut dan ikut bereaksi langsung dalam larutan. Dan kita masuk pada sitokrom P450 di organisme laut. Sitokrom P450 di organisme laut ditemukan banyak di spesies laut seperti ikan, kerang, spons laut, dan taripang. Dan ada 3 fungsi sitokrom P450 di organisme laut, yaitu ada detoksifikasi polutan laut, dan yang kedua metabolisme senyawa alami, dan yang ketiga ada adaptasi lingkungan. Baik, sekian presentasi saya. Selamat pagi dan terima kasih.